I come from another world, far beyond the stars. They're coming this way! CoComelon ini termasuk yang cukup sulit karena kan waktu proyek itu masuk kita menganggap proyek ini proyek anak-anak gitu ya. CoComelon itu ada special treatment di mana si JJ itu harus menggambar sesuatu dari krayonnya, terus dia menjadi sebuah 3D gitu kan. Karena sampai dengan tahun 2030 juga diperkirakan bahwa Indonesia akan butuh sekitar 9 juta talenta digital. Itu artinya itu dari tahun 2015 sampai dengan 2030. Itu artinya tiap tahun kita butuh 600.000 talenta digital. People talk now about AI and there's a lot of worry about AI. But actually I think that's the fear that AI will take people's jobs. This is to misunderstand where things are going to go. Biasanya kita punya di target 3 hal kalau untuk ekonomi kreatif itu, yaitu yang pertama adalah kontribusi terhadap PDB, kemudian ekspor produk ekonomi kreatif, dan yang ketiga adalah tenaga kerja yang bergantung pada sektor ekonomi kreatif. Jadi untuk tahun 2024 kita ditargetkan untuk kontribusi nilai tambah ekonomi kreatif ke PDB itu 1.347 triliun. Untuk ekspor ekonomi kreatifnya di 27,53 miliar dolar atau sekitar 400 triliunan lebih ya. Kemudian tenaga kerjanya yang bergantung ke ekonomi kreatif itu sekitar 24,9 juta tenaga kerja. Seperti kita ketahui, Indonesia ini termasuk negara dengan digital startup terbanyak di dunia. Jadi kita ada 2.500 startup yang ada. Kita punya 13 unicorn. Ada beberapa di antaranya sudah makan dekakorn yang nilainya 10 miliar dolar lebih. Tadi KEK tadi harusnya menjadi mikro ekosistem lah ya. Mikro ekosistem yang harusnya lengkap di situ, semuanya ada, termasuk regulasinya kan sendiri, ada talentanya, ada infrastrukturnya, ada pendanaannya juga di situ. Kalau pasar sekarang, kalau digital ini kan pasarnya juga bisa secara online, secara digital. Jadi saya rasa kalau itu bisa semuanya dilengkapi dan dilaksanakan dengan konsekuen, saya rasa bisa dilakukan, bisa mempercepat, bisa mengakselerasi tadi ya pertumbuhan yang diharapkan. Dan sampai dengan saat ini Indonesia masih memiliki nilai ekonomi digital yang paling tinggi untuk Asia Tenggara. Kita memiliki hampir sekitar tahun 2030 diperkirakan nilai ekonomi digital kita sampai dengan 350 miliar US dollar. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan SDM kita yang nanti bisa menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi di masa depan lebih banyak akan bertumbuh di masalah ekonomi digital. Karena sampai dengan tahun 2030 juga diperkirakan bahwa Indonesia akan butuh sekitar 9 juta talenta digital. Itu artinya itu dari tahun 2015 sampai dengan 2030. Itu artinya tiap tahun kita butuh 600.000 talenta digital. Nah, tentunya pemerintah nggak bisa jalan sendirian, harus juga didukung oleh semua stakeholders yang ada. Awalnya KEK itu ditujukan untuk mendorong lagi industri dan meningkatkan investasi dan juga meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Sekarang KEK itu tidak hanya untuk manufacturing saja, tapi sudah ke sektor jasa. Nah, untuk itulah dilakukan kenapa KEK ini ditujukan juga untuk digital, bagaimana kita bisa membangun industri digital di Indonesia, bagaimana kita punya talenta digital, dan bagaimana kita juga bisa mempersiapkan diri kita, khususnya anak-anak muda, untuk bisa menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia.
Indonesia harus menjadi semacam frontier untuk pengembangan ekonomi digital ASEAN ke depan. Karena potensinya untuk ASEAN sendiri itu bisa 1 triliun US dollar atau bahkan bisa dua kali lipat dari itu kan. Potensi bisnis as usual 1 triliun US dollar. Tapi kalau bisa kemudian diselaraskan dengan pengembangan Digital Economic Framework Agreement tadi itu bisa 2 triliun US dollar misalnya. Kenapa Silicon Valley itu bisa berhasil? Karena di dekat Silicon Valley itu ada ya pertama ada industrinya tentunya, industri ekonomi kreatif ya, digital ekonomi di situ. Yang kedua adalah ada kampusnya, ada Stanford, terus kemudian ada UC Berkeley, ada University of California, San Diego dan seterusnya. Terus yang ketiga ada pemerintah juga yang kemudian bisa memanfaatkan ya teknologinya dan juga bisa memanfaatkan expertise dari kampus. Dan yang keempat ada komunitas ya juga kemudian entangled. Jadi intinya adalah kita bicara mengenai ekosistem, bukan semata-mata KEK-nya, tapi apakah ekosistemnya itu bisa hidup gitu. Di sini ada belasan studio animasi, ada beberapa studio film, ada beberapa IT house software development itu yang berbasis anak-anak yang jago, anak-anak yang memiliki masa depan dari Malang Raya. Di ekosistem ini kita ada sekitar 9 studio yang mempunyai keahlian masing-masing dan kita jaraknya berdekatan. Kita bisa saling tukar knowledge, tukar project, bahkan saling support. Jadi Singasari itu sudah pernah menjadi kerajaan yang besar. Yang ketiga cakupan luasannya. Cakupan luasannya Singasari itu secara diplomasi maupun secara kemiliteran, mereka sudah menaklukkan banyak daerah di Nusantara yang sekarang kita kenal sebagian besar wilayah Indonesia, bahkan sampai ke Champa itu Vietnam dan seterusnya. Jadi kami ingin bahwa dengan pendirian KIK Singasari itu turut mewarnai di dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Di sini kita coba seperti pelaku industri kreatif itu kita coba untuk tidak melaksanakannya secara corporate centric. Artinya kita mencoba untuk mengagregasi hasil karya maupun intellectual property maupun hasil-hasil pekerjaan services. Di sini ada belasan studio animasi, ada beberapa studio film, ada beberapa IT house software development itu yang berbasis anak-anak yang jago, anak-anak yang memiliki masa depan dari Malang Raya. Nah, jadi kalau dilihat di sana animasinya itu ada yang khusus untuk mengerjakan karakter, ada yang 2D, ada yang 3D, ada yang khusus memang membuat penceritaan, ada yang khusus untuk mengedit suara, dubbing dan seterusnya. Jadi perusahaannya itu juga banyak pertemanan dan rasa community feel. Itu yang coba kita retain sehingga kita tidak kehilangan daya saing di sana. Saya memproyeksikan Indonesia akan menjadi Silicon Valley-nya sendiri dengan bisa mengkontribusikan kemampuan, skill, dan talent daripada penduduk yang paling tidak di Malang Raya 3 juta lebih, di Jawa Timur 40 juta, dan 275 juta penduduk Indonesia itu, talent-talent terbaik itu akan kita buat sehingga 3 tahun mendatang kita punya mimpi dan tujuan untuk bisa punya 2000 Global Capability Center yang bisa secara keberadaan itu bisa menunjang jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan offshore. Yang paling penting bisa menjadi user alat-alat digital itu untuk keperluan profesi mereka kelak, itulah yang paling penting sebenarnya. Karena kompetensi-kompetensi yang kita siapkan di COE, apakah kompetensi agribisnis, kompetensi di bidang sistem layanan kesehatan modern dan sebagainya, itu semuanya sebenarnya mengacu kepada sebuah sistem layanan digital di masa yang akan datang. Nah, tentu dengan berbekal pengetahuan pada itu,
mereka bisa lebih mungkin untuk mudah beradaptasi dan bisa melakukan akselerasi diri dengan cepat. And so here in East Java is a very good place for us to be. And everyone involved in the Special Economic Zone has been amazingly positive. They've been really good at working with us. I think we have a shared idea of what education should be and of how we should work within tradition, but at the same time always innovating. When I started teaching at King's 35 years ago, there was no World Wide Web. Nobody had mobile phones. Not even everybody was using email. And now, so from that perspective, the world we live in now is completely different. And maybe in 20 years' time, it will be completely different again. People talk now about AI, and there's a lot of worry about AI. But actually, I think that's the fear that AI will take people's jobs. This is to misunderstand where things are going to go. I think what people do will change, how people do it will change, but we will all need technology even more than ever. Kita spesialitinya di visual effect, jadi kita kebanyakan untuk mengisi blue screen, green screen, atau penambahan efek di sebuah film ataupun iklan untuk menjadikannya biar jauh lebih bagus. Ketika udah selesai, terus akhirnya dimasukkan dalam proses editing, terus kita baru mengerjakan untuk mengisi yang blue screen ataupun menghapus ada yang bocor, misalkan ada pamflet atau ada produk-produk yang bukan built-in, kita hapus sampai akhirnya prosesnya jadi selesai, di grading, akhirnya tayang. Kalau untuk project yang sudah kita kerjakan, ada dari Indonesia, itu saya pernah ikut serta dalam project Ben Jody, Mencuri Raden Saleh, terus YOLO series, dan Perang Kota, dan juga ada NKCTHI. Itu untuk lokalnya. Tapi untuk internasional kita baru ada 2 film, yaitu Land of Grace dari Lionsgate dan Pop Pop. Di ekosistem ini kita ada sekitar 9 studio yang mempunyai keahlian masing-masing, dan kita jaraknya berdekatan. Kita bisa saling tukar knowledge, tukar project, bahkan saling support. KEK, hal khusus di dalam kawasan tadi itu berlaku khusus. Sehingga alhamdulillah ini menjadi kebanggaan. Insya Allah baru satu-satunya di Indonesia ada sinergi dari sisi kebijakan yang sudah kami terbitkan dari pemerintah Kabupaten Malang, yaitu tentang peraturan daerah tentang insentif yang sudah diberikan tadi itu. Sehingga itu akan diberikan kepada unit-unit atau institusi atau lembaga yang melakukan kegiatan di dalam KEK, akan mendapatkan satu insentif di perda kami mulai dari 50%, bukan sampai juga menjadi 100% mendapatkan insentif, baik dari sisi pajak, beberapa di antara juga ada retribusi di dalamnya tadi itu. Katakanlah produk IT itu 100.000 di luar kawasan, nah kalau karena di dalam tadi tidak dikenakan satu pajak retribusi, itu mungkin harganya bisa sampai mungkin hanya 50.000, bahkan hanya 20.000, sehingga bersaing di situlah. Itulah menjadi satu hal minat dari investor nanti ya di situ.
Karena package ini dibangun, bagaimana memberikan kemudahan bagi para investor. Karena dalam package sendiri mereka bisa ngurus administrasi sendiri tanpa proses lainnya. Nongsa Ideal Park tentu kita tahu pembuatan film-film apa segala macam itu. Macam-macam kebudayaan yang membentuk akhirnya si talent-talent di Indonesia ini kaya akan pikiran-pikiran kreatifnya gitu. Kualitas-kualitas seni yang sudah dimiliki dari lahir oleh talenta-talenta kita ini harus disupport sama industri ataupun dengan ekosistem gitu ya, yang bisa mengembangkan seni-seninya mereka nih. Transformasi dari free trade zone menjadi cake ini menjadi kebijakan pusat. Karena package ini dibangun, bagaimana memberikan kemudahan bagi para investor. Karena dalam cake ini sendiri mereka bisa ngurus administrasi sendiri tanpa proses lainnya. Nongsa Ideal Park tentu kita tahu pembuatan film-film apa segala macam itu. Kita akan dukung sepenuhnya. Karena di Nongsa Ideal Park tidak hanya itu aja, film animasi. Kan dia punya lokasi besar tuh. Nah, ini mau dibangun lagi data center segala macam. Kita akan dukung sepenuhnya supaya apa yang dijanjikan pemerintah kepada seluruh investor di semua bidang dan semua sektor usaha bisa kita bantu penuh. We work with universities all across Indonesia, and we take in talents from across Indonesia. We are constantly thinking about human resource, constantly thinking about technology. We're constantly thinking about how do we catch up with global players and remain competitive. Education is a very big part of our vision. If we're not able to give back to education and help upskill the next generation of workforce, then we ourselves would be left in a situation that we find very hard. We find it very hard to employ the next generation because they're not skilled, right? Even though they're talented. So that's why we went into vocational education. So we were able to partner up with Apple Academy, IBM. We have a partnership with Epic Games, together with IBM, Red Hat as well, and RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology. And they felt that Nongsa Digital Park is the best place for its continued operations and growth. Want to create an environment where business leaders, developers, young people are able to be in an environment that they get inspired by developing business opportunities in emerging markets, as well as opportunities in technology. Dulu waktu tahun 2000 sampai 2015 aja, itu karyawan dari lokal Batam cuma 2%. Tapi kita finally bikin program-program dari 2016 mulai jalan program namanya Belajar Animasi, itu program belajar gratis untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia di sisi digital kreatif animasi di Batam.
Sampai sekarang kita itu meningkat jadi 35%. Karyawan kita dari lokal Kepri ya nyebutnya gitu. Jadi Batam dan sekitarnya gitu. Kalau ditanya proyeknya apa-apa aja, macam-macam banget karena sudah tayang di beberapa broadcaster internasional kayak Netflix, Nickelodeon, Disney Junior gitu ya. Salah satunya mungkin yang bisa dilihat tuh ada Cocomelon yang udah tayang di Netflix, terus ada Unicorn Academy yang sudah tayang di Netflix juga. Terus kita juga sempat mengerjakan Peter Rabbit The Series, tayangnya di Disney Junior. Dan juga ada Vampirina yang tayang di Disney Junior. Jadi cukup banyak sebenarnya hasil karya teman-teman kita yang ada di Infinite Studios ini dan memang sudah tayang di beberapa broadcaster internasional gitu. Tapi kita tuh punya nilai-nilai yang menurut saya itu tuh sesuatu yang tidak dimiliki sama orang-orang di luar sana gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya itu dimungkinkan terjadi karena keanekaragaman yang kita miliki. Baik dari suku, baik dari tradisi, macam-macam kebudayaan yang membentuk akhirnya si talent-talent di Indonesia ini kaya akan pikiran-pikiran kreatifnya gitu. Kualitas-kualitas seni yang sudah dimiliki dari lahir oleh talenta-talenta kita ini harus disupport sama industri ataupun dengan ekosistem gitu ya yang bisa mengembangkan seni-seninya mereka nih. I come from another world, far beyond the stars. They're coming this way! Halo, perkenalkan nama saya Rival, biasa dipanggil Rival ya di sini, atau Ripal karena kan saya orang Sunda. Jadi saya di animasi itu terjun ke dunia animasi mulai tahun 2009. Saat itu industri yang baru kali ya, industri yang baru. Terus kayak untuk belajar itu karena kan mungkin kalau zaman-zaman tahun 2009 gitu orang kalau untuk kayak komputer, akses internet itu nggak kayak sekarang yang secepat itu gitu ya. Kayak untuk belajar animasi itu kita nggak kayak kalau mau ikut seminar harus bayar online segala macam, itu agak susah. Kalau sekarang kan mungkin di YouTube pun kita bisa nyari dapat gitu ya. Sebagai layout artist itu adalah orang yang mentransfer dari 2D gambar 2D ya atau dari animatic tadi menjadi 3D gitu. Sebenarnya kalau kesulitannya tiap project pasti ada lah ya. Cuman kalau aku boleh bilang sih yang Cocomelon ini termasuk yang cukup sulit karena kan waktu project itu masuk kita menganggap project ini project anak-anak gitu ya kan. Cocomelon tau lah nyanyi-nyanyi gitu ya. Cocomelon itu ada special treatment di mana dia si JJ itu harus menggambar sesuatu dari krayonnya terus dia menjadi sebuah 3D gitu kan. Nah kita lumayan R&D lama kayak bersama tim yang istilahnya bisa gimana caranya sih nge-chip si gambar ini tuh supaya berasa kayak krayon tapi 3D gitu kan. Zamannya AI gitu. Apa-apa bahkan orang tuh kayak misalkan aku tinggal nulis prompt udah jadi animasi, bahkan ada yang suka mempromosikan seperti itu gitu ya. Secara industrinya sekarang memang kita lagi bersaing di situ, tapi sebenarnya kan AI sendiri itu adalah tools ya. Bisa jadi sekarang mungkin terlihat kayak kita bersaing, tapi mungkin kedepannya justru si AI itu kita juga bisa pakai untuk membantu pekerjaan kita lebih mudah juga gitu ya.